Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, untuk kali ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang berwudu atau urutan berwudu. Wudu artinya membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau menurut bahasa, wudu artinya bersih. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil seperti apa contohnya? Kencing, kentut. Itu cara menghilangkan hadasnya dengan cara berwudu. Berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kotu aku yang soce, ya. Contoh air yang suci mensucikan apa saja? Kemarin semester 1 kan sudah. Seperti air laut. Wudu pakai air laut boleh, tak apa-apa, air laut itu suci. Boleh pakai air sumur, air hujan, air embun, air mata air sumber itu maksudnya. Terus air es atau salju dan air sungai. Bagaimana urutan berwudu? Pertama, membasuh. Itu dilihat gambarnya, membasuh telapak tangan. Yang kedua, berkumur-kumur, membersihkan mulut. Yang ketiga, menghirup air ke hidung, membersihkan hidungnya. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Keenam, mengusap sebagian kepala. 7, mengusap telinga. 8, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kelima, membaca doa setelah berwudu. Ketentuan wudu meliputi apa saja? Pertama, syarat wudu, syarat sah wudu. Yang kedua, rukun wudu. Yang ketiga, sunnah wudu. Bagaimana niat wudu? Kalian mesti sudah tahu semua kan ya? Sekarang dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Apa saja yang termasuk syarat sah wudu? Pertama, harus beragama Islam. Kotu orang Islam, bani orang Islam pas wudu. Tak asa wudunya, tidak berguna. Yang kedua, harus baligh dan berakal. Harus baligh, dewasa maksudnya. Kalau kalian kan tidak baligh, udah apa-apa berwudu kan, untuk belajar dulu untuk sekarang. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Kalau dalam keadaan hadas besar pas berwudu, ya tak asa wudunya, harus mandi. Kalau cuma hadas kecil, cukup dengan berwudu kalau kita mau sholat. Yang keempat, menggunakan air suci yang mensucikan. Tadi itu air suci mensucikan apa saja? Air sungai, air sumur, oleh kaudu itu suci. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya kamu itu pakai tip ek di kukunya. Tip ek itu kan tidak suci, tidak boleh. Kalau mau wudu harus dibersihkan dulu. Terus rukun wudu, ini yang paling penting. Rukun wudu itu ada 6. Kalau yang tadi itu sampai 9, itu dicampur sunnah sama rukunnya.
Kalau rukunnya yang wajib kita basuh itu hanya ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, tertib atau berurutan, tak oleh lak colak mare mua kasoko katanang, ndak boleh, harus berurutan. Kalau mengusap telinga itu termasuk sunnah. Kalian kalau wudu walaupun telinganya ndak diusap, itu wudunya sah. Yang rukun yang wajib kita lakukan hanya ini, ada 6. Terus sunnah wudu, apa saja sunnah wudu? Pertama, membasuh pergelangan tangan, terus membaca basmalah, berkumur-kumur, terus membasuh hidung atau istinsyak, airnya dihirup dulu ke hidung pas dibersihkan, itu namanya istinsyak. Yang kelima, membasuh telinga. Keenam, membaca doa setelah wudu. 7, mendahulukan anggota bagian kanan. Yang kanan dulu yang dibasuh, baru yang kiri, itu termasuk sunnah. Terus membasuh sampai 3 kali, tak apa-apa, berarti teka wudu perak sekalian. Mengusap sebagian kepala 1 kali itu tidak apa-apa, itu sah. Kalau diulang 3 kali itu juga ada apa-apa, sunnah. Kalau sunnah dikerjakan itu mendapat pahala. Yang ke-9, bersiwak, membersihkan mulut, berkumur-kumur, membersihkan mulut, gigi. 9, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Di sela-selai kaki dan jarinya itu termasuk sunnah. Terus apa saja yang membatalkan wudu? Pertama, buang air kecil dan besar, misalnya apa jonga pas akemi, itu wudunya batal. Atau kentut, itu wudunya batal, kau tuh wudu lagi. Ya, yang kedua, buang angin kentut, mare wudu apa jonga pas kentut, itu batal wudunya, harus wudu lagi. Yang ketiga, tertidur, misalnya donte apa jong sobu pas tatedung, itu wudunya juga batal. Yang keempat, hilang ingatan atau gila, misalnya dalam keadaan sehat di wudu pas temu-temu hilang ingatan, gila, maka wudunya itu batal. Yang kelima, mabuk, apa mabuk minum minuman keras, apa mabuk karena obat, itu otomatis wudunya juga batal. Yang terakhir, manfaat wudu. Apa gunanya wudu? 1, membiasakan hidup selalu bersih, ya, biar kita selalu dalam keadaan bersih, apalagi sekarang musimnya corona, kan bisa kan jaga wudu terus. Kalau kita berwudu terus kan otomatis kita dalam keadaan bersih, cuci tangan terus. Yang kedua, menghilangkan kotoran yang menyebabkan penyakit. Kalau mau wudu kan harus bersih semua, otomatis kan di badan kita itu sudah tidak ada kotoran. 3, menunjukkan sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Yang keempat, agar wajah menjadi bercahaya. Kelak ketika hari kiamat, orang yang sering berwudu itu mukanya lainan, bercahaya, bersinar. Makanya kalian kan sudah tahu manfaatnya, dari sekarang harus sering-sering berwudu. Kalau bisa dijaga wudunya terus, biar dalam keadaan suci terus. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.